Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Hadirin wal hadirat, para pecinta Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah pada malam hari ini sampai juga di desa Wahana, Sumbersari, Teluk Dalem. Kalau teluk saya betung, kalau ini sudah dalam sekali. Alhamdulillah dari teluk ke Teluk Dalem. Terima kasih kepada seluruh pengurus yang tadi sudah sebutkan namanya, para alim ulama, hafidh yang sudah sama-sama kita kenal, dan juga pejuang daripada Majelis Nurul Mahdar khususnya di Lampung Timur. Mudah-mudahan mereka semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keluarga, wabil khusus Agus Sultan tadi. Ya, Kiai Haji Agus Sultan, udah Kiai pakai Gus juga komplit beserta Gusdu, saya manggilnya Gusdu aja lah. Dan juga Pak Dewan, Kiai Mutakin, Kiai Basit, Gus Bawon, ya Haji Ahmadi, pokoknya komplit semua malam ini. Ada Pak Lurah, ada juga Habib Abu Bakar Al Idrus, dan tak lupa untuk para Dabar Mania. Bu Camat, ada Bu Camat, Masya Allah. Babai Bu Camat, ada Bu Camat? Oh enggak ada, udah pulang Bu Camat. Mudah-mudahan Bu Camat cepat tidurnya pulas. Mudah-mudahan Bu Camat pulas. Jangan lupa minum CTM 15 Bu. Siapa tahu pagi kelapasan. Bu Lurah, ada Bu Lurah? Mudah-mudahan kita doakan mereka semua dalam mengemban amanah, mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah. Wabil khusus para muhibbin, para madihin, para madihin ini pemuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi ada yang tinggi, ada yang pendek. Insya Allah baru pertama mulai ya. Alhamdulillah. Dan juga tak lupa untuk Bapak Son yang kurang memperhatikan telinganya gitu. Sehingga kesana Anda enak, di sini kita nggak dengar. Makanya Kori sampai ayo Kori dari suaranya dia bagus ini. Abdul Basit, siapa? Muhid, apa? Ayo Karim. Korinya diam aja, asik WA. Tadi WA cewek ya. Wabot sama iya. Lah niki boten enten kontrole pripun tengah sini. Makanya anak-anak ini memang kadang-kadang susah. Tiba-tiba duduk langsung. Mungkurum, setel dulu, setel telinganya setel dulu. Kira-kira udah sampai nggak? Jauhnya dapat apa enggak? Di mana posisi sound? Gitu. Jangan main duduk-duduk aja ya. Insya Allah ke depan, kenapa Habib begini? Biar lebih bagus. Ingat saya pesan kemarin di Sidoarjo, di lapangan, bahwa kita khodimnya umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, berikan mereka telinga yang indah, berikan mereka pendengaran yang indah dan penglihatan yang indah. Sudah diberikan sama Agus, sama Kiai Agus Sultan. Tuh ada pemandangan ini yang ada taruhnya. Alhamdulillah. Juga tak lupa kepada para muhibbin, para alim ulama yang duduk di bawah, mohon maaf. Dan juga Bu Nyai, pada kesempatan malam hari ini memang bertepatan dengan tanggal 18 kalau tidak salah, Rabiul Awal. Artinya sudah masih ada nggak bintangnya itu? Ada ya? Ada bintang satu, betul. Satu, tidak ada bintang lagi semuanya. Anda kenal dengan bintang itu? Tidak kenal. Kalau bulan Rabiul Awal bintangnya cuma satu, namanya bintang Suraya, bintang kelahiran Nabi besar Muhammad. Tidak boleh ada bintang-bintang yang mengelilingi. Hanya satu bintangnya di sebelah bulan, namanya bintang Suraya, bintang gemerlapan kelahiran Nabi besar Muhammad. Bintang paling terang di antara jutaan bintang, bahkan miliaran bintang, adalah bintang Suraya, bintang kelahiran Nabi besar Muhammad. Semakin dia jalan jauh, semakin jalan jauh berarti sudah habis. Orang dulu cuma lihat gini doang, tanggal 18 kesana, tanggal 19, 20 habis. Masuk tanggal 1 keluar gajian lagi. Alhamdulillah. Ya, kalau yang kerja, kalau kita mau kagak, gaji dari langit. Habib Ali Sibtu Durar tadi kita sudah baca lengkap Bu sejarahnya Pak.
Nabi Muhammad, dari mulai Nabi Muhammad belum dilahirkan diumumkan di langit. Oh, nggak mungkin di tempat seperti ini kita bicarakan kelahiran Nabi Muhammad. Kebanyakan ulama mengambil uswatun hasanah, apa yang bisa kita bawa pulang dari Nabi Muhammad. Oh, bisa semua, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, dari mulai Nabi Muhammad bangun tidur sampai tertidur lagi adalah uswatun hasanah. Nabi Muhammad makan pakai 3 jari, udah belum? Belum. Halo, kita kalau makan pakai berapa jari? Nabi Muhammad kalau makan yalhas gini, udah belum? Kita pakai sendok makannya, sendok jadi jilatin. Nabi Muhammad kalau minum kagak begini, sampai congornya Nabi Muhammad minum 3 teguk. Makannya Nabi Muhammad dikunyah berapa tuh? 35 apa 48? Jajal apa yang diajarkan Nabi Muhammad diikuti dari mulai kehidupannya. Nabi Muhammad gak pernah matanya lihat cewek melotot gini, gak pernah. Nunduk gitu, nunduk kalau lihat perempuan. Nabi Muhammad kalau duduk seperti apa? Bagaimana duduknya Nabi Muhammad di depan tamu? Bagaimana duduknya Nabi Muhammad di kalangan orang elit, di kalangan dewan? Nabi Muhammad kalau duduk di orang besar dadanya diangkat gini, nggak mau nunduk. Tapi kalau ketemu pokoro takut kesinggung, namanya orang miskin. Kalau ketemu orang besar begini duduknya, terbalik nggak dengan kita? Terbalik nggak? Kalau kita ngelihat DPR bagaimana, Pak? Mudah-mudahan nih diamplopin pulang. Mudah-mudahan ada amplopnya, ya nggak? Apalagi ada yang datang Pak Bupati, Masya Allah, buru-buru Pak Camat apalagi lari sampai nabrak-nabrak pintu, blok. Ya kenapa? Saking hormatnya. Bukan begitu diajarin hormat Nabi. Bagaimana hormat dengan orang kaya, bagaimana hormat dengan orang miskin. Bagaimana kehidupan Nabi dengan anak-anak kecil. Nabi kalau kana bil mu'minina rahimah, dengan anak kecil seperti apa? Santun. Nabi Muhammad santun, dengan orang dewasa lebih hormat. Nabi Muhammad kelakuannya, senyumnya saja membawa Islam. Senyumnya Nabi Muhammad membawa Islam. Belum pernah Nabi Muhammad mukanya cembetut gitu, belum pernah. Kayak siapa tuh, banyak tuh, mana sih tuh dia tuh Karim. Nabi Muhammad tersenyum, murah senyum. Nabi Muhammad jarang marah kalau haknya dia tidak pernah marah. Nah, bagaimana Nabi Muhammad ketika tidur tangannya begini? Udah diikutin belum? Bu, ini orang kampung Sekarwana, celuk dalam. Kadang-kadang begini ya. Nabi Muhammad tidur lengkap dengan baju sembahyangnya. Kita pakai apa? Habib Umar bin Habib kalau tidur pakai imamah. Lengkap akhlaknya. Itu namanya uswah. Berakhlak tatkala makan, berakhlak tatkala minum, berakhlak tatkala duduk, berakhlak tatkala bertemu dengan orang yang lebih besar. Itu Nabi Muhammad tertuang dalam buku Maulid, tertuang dalam sejarah-sejarah. Sampai-sampai ulama mengatakan tidak sanggup lagi mencatat sejarah Nabi Muhammad SAW. Saking banyaknya sejarah Nabi besar Muhammad, dan belum pernah kita lihat manusia dipuji oleh manusia seperti baginda Rasulullah Sallallahu. Belum pernah. Seperti Anda malam ini duduk basah kan, datang dari rumah pakai ongkos, kemudian makan nggak tahu dikasih apa enggak panitia, sound system dibayar berapa kita belum tahu, apa dipotong ini karena suaranya nggak begitu bagus ya. separuh lah ya. Separuhnya buat Habib ya, buat sumbangan Polda ya sih ya, bagus. Terus ibu-ibu ini udah izin belum sama suaminya? Suaminya ikut. Kalau suaminya di rumah nanti ya kasus, belum pulang jam setengah 12, kasus enggak? Tapi tenang aja, saya ajarin Pak, nanti sih Pak jam setengah 1 bareng tahajud ya. Itu Nabi Muhammad gak kuat lagi Pak, dicatat sudah habis satu buku. Pengikutnya digambarkan dalam Al-Quran, pengikutnya digambarkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengikutnya kita ini
dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mana ada umat-umat sebelumnya yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu. Mereka mati dulu baru keluar namanya. Kaum Hawariyun, pengikutnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Nuh, itu mati dulu baru keluar, diceritakan oleh Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad sudah disebutkan, pengikutnya sudah disebutkan, pengikutnya ciri-cirinya saling memaafkan, orangnya mudah memberikan maaf. Pengikutnya Nabi Muhammad mutasaddiqin, orangnya gemar bersedekah. Pengikutnya Nabi Muhammad gemar silaturahmi dan tidak mudah memutuskan tali silaturahmi. Umatnya Nabi Muhammad pendek, kecil, jelek, dosanya banyak. Ngeyel lagi, ngeyel. Tapi nabinya saya banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian umatnya Nabi Muhammad diberikan sholawat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Sholawat dari Allah sudah pasti rahmat. Banyak Imam Hasan As-Sazili, Imam Yazid Al-Bustami, semuanya menyatakan tidak mengerti jenis rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas kesimpulannya bahwa Nabi Muhammad ibu ketik di internet. Halo, yang punya HP ketik di internet apa saja kelakuan Nabi Muhammad dan apa perintah Nabi Muhammad untuk wanita kepada sang suami. Sepertinya kalau perempuan mau masuk surga, yang pertama wanitanya harus mukanya menyenangkan suaminya di rumah. Setuju? Yang kedua, kalau dipanggil dengan suaminya tidak boleh nolak. Halo, haram loh ini mas, kalian sitiran ke rumah juga. Ketawa ya, alhamdulillah paham dia. Yang ketiga, mampu menjaga aib suami dan keluarga. Untuk laki-laki diperintahkan Nabi Muhammad apa? Sayang dengan istri, menjadi pemimpin, berlaku lembah lembut, berlaku adil kepada anak-anaknya. Itu perintah dari Nabi besar Muhammad SAW yang berlandarkan Al-Quran. Apa kita semua sesuai dengan perjalanan Rasulullah? Kalau tidak, sibron bisibrin, pelan-pelan, jira'an bijira'in, setapak demi setapak kita mulai melangkah. Ajak anak-anak kita, ajak keluarga kita, ajak istri kita untuk selalu menjadikan Nabi Muhammad uswah. Kalau anda tidak mampu, masukkan ke pondok-pondok pesantren, insya Allah mereka mendapatkan pembinaan dan insya Allah mereka besok akan merubah warna keluarga kita lebih baik dan lebih bagus lagi ke depannya anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, para hadirin, bahwa maulid Nabi Muhammad ini adalah termasuk wajib, rukun iman. Artinya wajib kita ketahui bagaimana siapa anaknya, siapa istrinya, dikumpulkan sama Habibnya di satu buku kecil gini. Kan enak kalau kita baca, berarti rukun iman kita gugur. Kan gak mungkin harus pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Arab aja udah cukup, malaikat paham. Baca ini tadi, makanya kata Ustaz Emon harus punya buku kita baca, ini SIM dunia akhirat. Tuh udah baca. Wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi mumian bidzalika rafila anna lahu syarafan ala majduhu wa sama. Tuh kan udah kan sifat-sifatnya Nabi. Wala qad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq. Sama di Barjanji juga sama, di Diba juga isinya sama. Tapi untuk anak-anak muda, catatan saya, tidak hanya sekedar itu maulid Nabi. Maulid Nabi, mauliduhu bi Makkah. Allah tidak ingin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah. Allah ingin memberitahu kepada kita semua bahwa di Mekah adalah awalu baitin nudia, bait yang pertama kali dibangun dan pertama kali pertemuan mami dan papi. Tahu mami dan papi? Mami itu bahasa Siti Hawa, papi Adam.
Di dalam kitab mereka papi itu Adam, makanya orang Lampung manggilnya papi. Mami Siti Hawa, mam. Nah, mam itu panggilan Bani Israel kepada Siti Hawa, kalau papi kepada Adam. Halo, udah paham belum? Jangan nanti manggilnya papi mami, papi bapakmu Adam, mami Siti Hawa. Jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar itu saja. Di sana Allah ingin menerangkan tentang Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail yang berkaitan dengan ibadah, dan nabi-nabi yang lain yang di dalam surat Al-Qur'an, satu surat menerangkan tentang 18 anbiya. Satu surat menerangkan 18 anbiya. Berarti Allah berbicara masalah sejarah. Wa qasasnahum wa lam naqsushum ba'dha. Dan aku telah menceritakan kepadamu Muhammad hanya sebagian, dan sebagiannya lagi belum diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Fatihah jelas, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang menuju yang lurus, dan di dalamnya ada kenikmatan-kenikmatan. Kepada siapa orang Allah memberikan kenikmatan? Kepada para nabi-nabi, kepada para rasul-rasul, dan kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah yang mengikuti jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua mendapatkan ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa kafa billahi waliya. Sebaik-baik teman kita, sebaik-baik sahabat kita di dunia ini adalah Nabi besar Muhammad. Sebaik-baik sahabat kita, sebaik-baik orang tua kita, murabbi ruhina, kiai kita. Sebaik-baik orang di dunia ini adalah istri solehah yang mendukung kehidupan kita, dan sebaik-baik orang di dekat kita adalah anak-anak yang akan menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir besok bisa membeli buku maulid. Kenapa Bib? Kok ada rutinan? Rutinan ini tidak sekonyong-konyong didapati begitu saja. Daerah lain pun mau minta rutinan tapi belum mendapatkan istikharah dan tidak mendapatkan waktu. Alhamdulillah kita berjalan 8 tahun, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita dipanjangkan umur, dan juga Gus Sultan juga dipanjangkan umur, seluruh pengurus-pengurusnya diberikan keberkahan, dan juga adik-adik kita ini tambah semangat maulid nabinya, tambah semangat mensiarkan Rasulullahnya, tambah semangat mensiarkan cinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma nadamal fikru min dararil awsafil muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allahi mutawassila bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktub amali bil a'malil maqbulah wa tawajjuhi bi tawajjuhatil khalisati wasilatil mawsulah. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul a'malu fata'udu dhafirah wa ala babi izzati tuhattur rihalu fatakshaha minhul ghamirah. Amin. Kamu masih tugas loh. Natawajjahu ilaik bi asyrafil wasaili ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul alamin an tusalli wa tusallim ala tilka dhatil kamilah wa saudai amanatik wa habidi sirrik wa hamili ayati dawatika syamilah al abal akbar al mahbub lak wal mukhassas bi syarafil afar fi kulli mawtin min mawatil qurbi wa madhab qasim imdadika fi ibadik wa saqiku ushir sadika sayyidil kaunain wa ashrafat zakalil abdil mahbub al khalis al-masusi minka bi ajallil khusais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ali adrat iktirabihi min ahbabi. Allahumma inna nuqaddimu ilaika jaha hadha an-nabiyil karim wa
وأسأل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وجعلنا في حضرة هذا الحبيب وفي الطرائق اتباعه ولأهل من المعدين ولأهلك من اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا والمسيء والسائل والمؤمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وأم ببركته وشرف وجهة أولادنا وأهل قطرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة واكتب اللهم قربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين واغفر شر المعتدين واغفر العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين واجعلنا يا رب في العز الحسين من جميع البلايا في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وسلك بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا يا رب وتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا يا رب وتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا يا رب وتوفنا مسلمين أقمنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب السامي والأرواح والقلوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين bersama-sama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.